Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tiara Agustiani Mardika. Halo, apa kabar semuanya? Nah, sekarang kita persiapkan buku IPA untuk siap belajar. Kali ini kita akan membahas materi yang gak kalah seru, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa kalian membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kira-kira apa ya maksud gambarnya atau apa yang kalian lihat? Oh, ada orang banyak. Terus terlihat lagi ada yang duduk-duduk di atas kereta. Nah, di sini ada juga yang lagi nunggu. Nah, kira-kira apa ya hubungan gambar ini dengan pencemaran lingkungan? Jadi, sebelum kita masuk tentang apa itu pencemaran lingkungan, kita akan membahas sedikit tentang apa itu populasi, penduduk, dan dinamika penduduk. Jadi, populasi adalah sekelompok individu yang spesiesnya sama dan mendiami suatu daerah. Lalu ada penduduk, yaitu populasi manusia yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Lalu ada yang namanya dinamika penduduk. Jadi, seperti persenan atau persentase perubahan kepadatan penduduk pada suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Nah, ini contohnya tadi yang pada gambar sebelumnya, jadi populasi kita manusia nih. Kelompok individu yang spesiesnya sama mendiami suatu daerah. Nah, disebutnya populasi. Lalu yang kedua ada penduduk. Nah, populasi manusia itu bertempat tinggal di satu wilayah. Nah, kan kita penduduk Indonesia ya. Nah, di sini Miss kasih contoh yaitu penduduk Indonesia. Yang terakhir ada dinamika penduduk, yaitu seperti perubahan angka dari waktu ke waktu. Misalnya penduduk tahun 2010 sama tahun 2020 sama enggak kan? Pasti ada perbedaan. Nah, terus dinamika pendidikan ini dia itu dipengaruhi oleh 3. Yang pertama, angka kelahiran atau natalitas, lalu angka kematian atau mortalitas, dan migrasi. Nah, migrasi ini juga terbagi menjadi 2. Ada yang namanya transmigrasi, lalu sama urbanisasi. Apa itu transmigrasi dan apa itu urbanisasi? Jadi, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah dari suatu negara ke negara lain. Jadi contoh kalau transmigrasi kita nih, orang Indonesia, penduduk Indonesia pindah mau ke Malaysia. Nah, itu contohnya transmigrasi. Lalu ada yang namanya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam satu negara. Contoh, kalau misalnya dari desa, misalnya desa Sukabumi, mau pindah ke Jakarta gitu, ke kota. Nah, itu disebutnya urbanisasi. Setelah kita tahu pengertian tentang populasi, penduduk, terus dinamika kependudukan, ternyata ada dampak dari kepadatan populasi manusia. Nah, kalau misalnya manusia ini terlalu membeludak atau banyak, yang pasti ada dampaknya terhadap lingkungan. Apa aja? Mari kita bahas. Yang pertama, ada krisis pangan, yaitu tingkat pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan tidak mampunya produksi pangan dalam mencukupi kebutuhan penduduk akan makanan. Jadi, semakin tinggi penduduk, pasti semakin tinggi permintaan untuk makanan. Apalagi manusia membutuhkan makan. Makanya terjadi krisis pangan. Nah, krisis pangan ini dapat menyebabkan berbagai penyakit. Salah satunya adalah kelaparan dan kekurangan gizi. Lalu yang kedua, ada menurunnya cadangan air bersih. Semakin meningkat jumlah penduduk, maka akan semakin meningkat kebutuhan air. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, manusia itu butuh makan dan butuh minum. Sementara air ini bukan hanya untuk minum, untuk cuci, untuk mandi. Nah, makanya semakin meningkat jumlah penduduk, air ini semakin banyak dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada terbatasnya lahan pemukiman.
yaitu pertumbuhan populasi penduduk membutuhkan lahan, sementara lahan yang tersedia adalah terbatas. Nah, kita manusia pasti membutuhkan yang namanya tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini membutuhkan lahan. Nah, lahan juga terbatas karena harus menanam untuk makan, sementara kita juga butuh untuk tempat tinggal. Makanya di sini dampak yang terjadi adalah terbatasnya lahan pemukiman. Di sini terlihat nih terdapat contoh rumahnya mepet-mepet gitu. Karena terbatasnya lahan pemukiman. Nah, lalu dampak dari kepadatan penduduk yaitu pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan ini dapat disebut juga sebagai polusi, yaitu terganggunya keseimbangan lingkungan serta menimbulkan berbagai jenis penyakit pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, senyawa yang terdapat pada pencemaran lingkungan disebut dengan polutan. Contohnya di sini ada CFC, ada CH4, CO2, terus SO sama NO. Nah, pengertian pencemaran lingkungan, jadi pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Nah, lalu ada pencemaran berdasarkan sifat zat pencemar. Yang pertama ada pencemaran secara fisik, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh sifat fisik zat tersebut, misalnya padat, cair, maupun gas. Lalu yang kedua ada secara kimiawi, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia dan sifat kimianya yang berbahaya. Misalnya terdapat terkandung CFC atau asam sulfat. Lalu yang ketiga, secara biologis. Jadi pencemaran yang disebabkan adanya berbagai macam mikroorganisme seperti bakteri ataupun virus. Lalu ada juga pencemaran lingkungan berdasarkan lingkungan yang terkena polutan. Yang pertama itu adalah pencemaran udara. Jadi pencemaran udara terjadi karena adanya bahan pencemar di udara dalam jumlah yang melebihi batas. Nah, di sini terlihat kan tuh, banyak asap-asap pabrik. Lalu yang kedua, ada pencemaran air. Nah, berarti kalau pencemaran air, di sini airnya tercemar karena masuknya zat pencemar dalam air, sehingga mempengaruhi kualitas air dan organisme di dalamnya. Lalu yang ketiga ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini banyak diakibatkan oleh sampah organik dan sampah anorganik. Lalu yang terakhir ada pencemaran suara, yaitu dapat disebabkan suara bising yang ditimbulkan oleh suara mobil atau pesawat. Nah, rata-rata untuk suara normal kita nih mendengar yaitu 10 sampai 80 desibel. Jika di atas 80 desibel akan menimbulkan gangguan pada sistem pendengaran. Nah, untuk pencemaran ini yang 4 ini akan dibahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Jadi, kalian mau pilih lingkungan yang mana? Mau pilih lingkungan yang ini atau lingkungan seperti ini? Itu tergantung kalian. Nah, kalian udah tahu nih tentang apa itu kepadatan penduduk, dampaknya seperti apa, dan apa itu tentang pencemaran lingkungan. Nah, di sini sekarang Miss punya pertanyaan. Yang pertama, menurut pendapat kalian, apa sih manfaat belajar nih kita yang sekarang tentang pencemaran lingkungan? Lalu yang kedua, bagaimana kita sebagai siswa dapat mengurangi pencemaran lingkungan? Nah, tulis di kolom komentar ya dengan tulis nama, kelas, serta jawaban kalian. Terima kasih telah menyimak materi sampai habis. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.